Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helta Noprianti, NPM F0G0210098, akan meresensi sebuah buku yang berjudul Ajaran Asuhan Kebidanan Nifas Normal, karya Bahiyatul SPD SSI. Judul buku Ajaran Asuhan Kebidanan Nifas Normal, pengarang Bahiyatul SPD SSI, penerbit buku kedokteran EGC, tahun terbit 2009, cetakan pertama, jumlah halaman 165 halaman. Kebutuhan dasar ibu dalam rangka asuhan kebidanan pada ibu nifas. Buku yang berjudul Ajaran Asuhan Kebidanan Nifas Normal itu terbit atas 8 bagian. Setiap bagian dirinci lagi menjadi berbagai bagian yang lebih spesifik. Bagian pertama yang berjudul Konsep Dasar Masa Nifas dirinci menjadi 8 bagian. Bagian kedua yang diberi judul Laktasi dan Menyusui dan ASI eksklusif dan dikaitkan dengan kondisi bayi dan ibu. Bagian ketiga yang diberi judul Respon terhadap bayi baru lahir dan dikaitkan dengan pemantauan berat badan. Bagian keempat ini membahas tentang konsep dasar nifas menjadi 7 macam, yaitu perubahan sistem reproduksi, sistem pencernaan, perkemihan, endokrin, kardiovaskuler, hematologi, dan tanda vital. Bagian kelima dan keenam yang diberi judul Adaptasi Psikologi Masa Nifas yang dikaitkan dengan psikologi ibu. Bagian ketujuh membahas tentang deteksi dini komplikasi ibu nifas dan dikaitkan dengan masalah-masalah ibu nifas. Selanjutnya, bagian ke-8 Asuhan Kebidanan Nifas Normal menjelaskan semua tentang cara pengasuhan bidan kepada ibu nifas normal. Pada bagian pertama menjelaskan pengertian masa nifas, tujuan asuhan masa nifas, peran dan tanggung jawab bidan, serta kebijakan program nasional masa nifas. Bagian kedua, posisi anatomi dan fisiologi payudara, air susu ibu, dukungan bidan, ASI eksklusif, masalah pemberian ASI, kegagalan menyusui dikaitkan dengan kondisi bayi dan menyusui dikaitkan dengan kondisi ibu. Selanjutnya, bagian ketiga mengkaji tentang bonding attachment, respon ayah dan keluarga, pembentukan kebiasaan, penentuan berat badan, dan sleeping rivalry. Pada bagian keempat sampai ke-8 menjelaskan tentang permasalahan yang belum dikaji dalam bagian sebelumnya. Pengarang dalam dewasa ini menjelaskan secara rinci cara asuhan kebidanan pada ibu nifas normal, sehingga buku ini bermanfaat, bisa digunakan sebagai rujukan bagi calon bidan yang berkewajiban mampu melakukan pendampingan atau penyuluhan kepada ibu nifas dan keluarganya. Selanjutnya, jika ditinjau dari penggunaan kaidah bahasa dan kalimat-kalimat yang efektif, buku ini telah layak sehingga pembaca sudah dalam memahami makna yang terkandung dalam buku tersebut. Keruntutan dan kejelasan bahasa yang dipaparkan Bahiyatul SPD SSI T dalam buku Ajar Asuhan Kebidanan Masa Nifas. Memang sudah wajar mengingat beliau memang berkecimpung dalam segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah kebidanan. Di sisi lain, meskipun apabila ditinjau dari kelengkapan buku praktis asuhan kebidanan nifas normal, masalah dan solusi ini sungguh luar biasa, tetapi ternyata masih ada sedikit kekurangan yang harus segera diupayakan keperbaikan, yakni menjelaskan tulisan yang menyangkut komunikasi
atau tidaknya tulisan yang dihasilkan, dan masih banyak lagi celah-celah yang ada di buku tersebut. Buku karya Bahiyatul SPD SSI apabila dipraktikkan, contoh konkret yang terdapat dalam buku ini memang sangat sesuai dengan realitas kita sehari-hari. Terhadap bayi baru lahir, proses laktasi, fisiologi dan psikologi masa nifas, kebutuhan masa nifas dan deleksi dini. Pada masa nifas, dengan demikian buku ini dapat menjadi pedoman dalam proses pelajaran sebagai calon bidan. Sebagai penyedia penyelenggaraan kesehatan, bidan wajib memberi asuhan kebidanan pada masa nifas secara komprehensif pada ibu, bayi dan keluarga. Ibu masih di tempat atau institusi pelayanan kesehatan dan ketika sudah sampai di rumahnya dalam bentuk kunjungan rumah. Dalam demikian, bidan berkontribusi pada penurunan angka kematian ibu dan bayi. Demikian ulasan buku karya Bahiyatul SPD SSI. Semoga calon bidan dan ataupun masyarakat umum bisa meluangkan waktu untuk sekedar membaca, terlebih memahaminya, sehingga para pembaca mampu mengambil manfaat yang terkandung dalam buku tersebut, khusus bagi calon bidan mampu mewujudkan praktek yang ada di masyarakat. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.